Hai guys, selamat datang di channel Klik 39 bersama saya, Pandaman. Channel Klik 39 adalah channel tutorial, rekomendasi produk, dan juga hiburan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada handphone dan komputer Anda agar Anda menerima notifikasi pemberitahuan video tutorial kami terbaru lainnya. Dan dengan menekan tombol subscribe akan membantu kami untuk mengembangkan video-video terbaru kami lainnya, tentunya video-video kreatif lainnya. Dan menekan tombol subscribe tidak dipungut biaya oleh YouTube. Jangan lupa juga untuk menonton habis iklan pada video kali ini. Saya ingin memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara merawat radiator untuk kendaraan roda 4. Sebagaimana guys tahu, tiap tahun kendaraan roda 4 di seluruh kota di Indonesia jumlahnya semakin meningkat. Tentunya merawat kendaraan sangat perlu, terutama radiator. Karena dengan merawat radiator, temperatur mesin kendaraan Anda akan tetap terjaga dan kendaraan Anda akan awet. Video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tutorial mengganti radiator untuk kendaraan merek Wuling tipe Convero. Kendaraan Wuling saat ini teknologinya semakin meningkat. Bahkan mereka berpikir bagaimana caranya merawat kendaraan menjadi lebih sederhana dan juga mudah dirawat. So, bagaimana cara untuk merawat kendaraan radiator Wuling Convero? Selamat menyaksikan. Oke guys, saya sudah di lokasi. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengganti radiator untuk Wuling Convero. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan peralatan yang saya gunakan. Yang pertama adalah baju ganti dan celana ganti agar pakaian tidak kotor. Yang kedua, menggunakan tang standar kendaraan bentuk seperti ini. Yang ketiga, obeng untuk membuka segel galon radiator. Saya gunakan Megacool berwarna hijau. Radiator ini airnya tidak perlu diganti air tambahan lagi. Saya gunakan 2 galon, yaitu untuk menguras dan untuk mengisi. Saya merekomendasikan produk Megacool ini karena produk Megacool ini tidak mengandung cairan beracun, yaitu cairan beracun ethylene glycol. Ethylene glycol adalah cairan yang biasa digunakan oleh mesin berpendingin. Namun, produk Megacool ini tidak mengandung ethylene glycol, jadi aman terhadap lingkungan dan tidak beracun. Dan prosesnya sudah melalui proses reverse osmosis dan juga cairannya sudah netral atau di sekitar pH 7. Dan juga dia memiliki cairan yang dapat berfungsi melepaskan panas dalam ruang radiator. Dan saya sudah menggunakan produk ini selama 1 tahun dan aman bagi kendaraan berbahan bakar bensin. Yang keempat, saya menggunakan motor. Motor ini untuk menyemprotkan air nanti ke pipa saluran radiator di belakang mesin. Ini adalah motor paling murah yang saya gunakan, tapi bermanfaat untuk mengganti radiator. Kelima, jangan lupa menggunakan sarung tangan tebal, karena sebelumnya saya menghidupkan kendaraan ini masih dalam keadaan panas. Masih panas ada di sekitar mesin. Ada memperhatikan prinsip K3 atau keselamatan kerja, yaitu untuk menghindarinya adanya kecelakaan dan tangan agar tidak terbakar. Tentu saya akan menggunakan sarung tebal seperti ini. Ini dapat dicari di toko online shop, yaitu untuk pegangan panci panas. Kemudian motor tadi untuk dicari juga di online shop cuma 25.000, dan untuk sarung tangan ini hanya 50 ribuan saja. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengganti
radiator untuk Wuling Convero ini. Selamat menyaksikan. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah tutup tabung radiator reservoir. Kita buka secara perlahan dan tunggu sampai gas di dalam tabung reservoir itu keluar perlahan. Kemudian setelah itu kita buka, tutup radiator, kita taruh di tempat yang aman. Dan pastikan di balik tutup radiator itu tidak boleh bengkok, karena kalau bengkok itu tidak dapat tertutup rapat. Kedua, masukkan selang motor ke dalam tabung reservoir, kemudian kita kuras sampai airnya habis. Hal ketiga, kita buka pengunci cincin seal untuk pipa reservoir. Yang pertama dan kedua yang bagian belakang. Kita buka dengan menggunakan tang. Dan agar mempermudah cincin pengunci selang radiator reservoir itu dapat mudah terbuka, kita dapat menggunakan baby oil agar mudah dibuka dan juga selang radiator tidak terkelupas atau tidak rusak. Oke, kita bisa lihat di sini sudah terbuka cincinnya. Untuk yang selang yang bagian atas, kemudian kita buka selang bagian bawah. Jangan lupa menggunakan sarung tangan yang tebal saat kondisi mesin masih panas agar tangan tidak terbakar. Tahap keempat, setelah tadi selang pertama dan kedua sudah terbuka, kita membuka tutup tabung radiator yang besar yang ada di bawah, di sebelah kiri kalau kita menghadap kendaraan untuk mengeluarkan air. Jangan lupa kita menggunakan sarung tangan yang tebal agar menghindari tidak terkena panas air radiator, dan juga menggunakan sepatu. Maksud saya air yang panas tersebut tidak mengenai kaki. Setelah tadi kita mengeluarkan air dari tabung radiator bagian bawah, kita siapkan air 1 ember untuk menyiram air radiator yang jatuh ke lantai agar lantai tetap dalam keadaan bersih. Yang kelima, yaitu kita tahap untuk flushing atau melakukan penyemprotan. Penyemprotan yang dimaksud adalah kita masukkan air ke dalam pipa radiator yang pertama yang kita buka tadi, seperti terlihat pada gambar. Lalu kita gunakan air putih yang bersih. Lalu kita nyalakan dengan menggunakan motor galon. Kita dapat flushing air tersebut 3-4 liter.
Tujuannya adalah radiatornya itu agar saluran radiator yang berada di dalam dapat bersih kotoran-kotoran, mungkin pasir, ataupun kotoran-kotoran noda lainnya, agar dapat terdorong keluar dan nanti air yang kotor tersebut keluar melalui lubang tabung radiator yang besar di bagian bawah. ya, itu sudah kedengaran suaranya, sudah mulai keluar. Tahap yang keenam, setelah kita tadi flushing 3-4 liter menggunakan air putih, kita akan memasukkan air radiator yang masih baru. Kita siapkan botol berukuran 1 liter, kemudian kita semprotkan melalui selang radiator yang pertama berukuran besar. Kemudian, setelah kita nyalakan motor dan sambil menyemprotkan air radiator ke dalam, kita mempersiapkan diri dengan melihat ditutup pembuangan radiator bagian bawah. Apabila air hijau sudah tampak keluar, dapat kita tutup. Kita tutup secara perlahan, lalu kita kencangkan. Jika air tabung radiator itu sudah mulai agak penuh, biasanya dari selang radiator ini airnya akan muncrat keluar, dan itu tandanya air sudah mulai terisi dan hampir penuh. Tahap yang ketujuh, setelah kita sudah pastikan selang pertama dan kedua sudah terkunci, benar-benar terkunci rapat, kita buka selang ketiga yang terhubung antara reservoir dengan tabung radiator. Lalu kita semprotkan menggunakan motor galon. Dan apabila setelah kita semprotkan Di sini air sudah terlihat muncrat, itu berarti tabung radiator sudah cukup penuh. kemudian kita pasangkan kembali. Setelah itu kita sambungkan kembali dan Baby kita oil kunci untuk mempermudah. ring penguncinya agar tidak ada celah udara. Kita tarik. Kencangkan. Tahap yang ke-8, kita masukkan air radiator ke dalam reservoir dengan menggunakan motor galon. Kita isi air radiator tersebut dan perhatikan di sebelah kiri tabung reservoir ada batas maksimum untuk mengisi tabung reservoir agar tidak terjadi over pengisian air radiator. Ke batas maksimum lalu kita tutup.
Oke guys, bagaimana tutorial tadi? Apakah Anda sudah paham? Setelah tadi Anda mengisi air radiator yang baru pada tabung reservoir, perlu diingat agar tidak melebihi batas maksimum yang tertera pada tabung. Isilah berdasarkan anjuran di situ. Setelah itu, Anda tutup tabung reservoir dengan rapat. Berdasarkan pengalaman, selanjutnya saya menyalakan mesin dan mengendarai kendaraan sekitar 1-18 menit. Tidak perlu lama. Kemudian, biasanya diperlukan suatu air yang masih kurang di dalam radiator. Tabung reservoir itu akan berkurang ataupun kosong. Kemudian, Anda isikan kembali air radiator yang baru dengan batas maksimum saja, tidak lebih. Setelah itu Anda tutup kembali tabung reservoir dan kendaraan Anda sudah dapat Anda pakai. Ingat, air radiator tadi tidak perlu ditambahkan oleh air biasa, karena air radiator tersebut kualitasnya sangat bagus. Demikianlah video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial saya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.